Selamat datang di segmen yang baru di channel YouTube saya, yaitu Sinau Urip, di mana kita bisa belajar kepada setiap orang dengan berbagai macam latar belakang profesinya. Kita bisa mengambil kebaikan dan hal yang positif dari setiap orang. Banyak sinau, banyak belajar, banyak serawung, banyak ngobrol, banyak diskusi. Kalian pinter, kalian jos, kalian pinter, kalian jos. Pinter-pinter, jos, pinter-pinter, jos, jos, pinter-pinter, jos, 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 jos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bersama saya Ayud Badala. Kali ini saya sedang datang di showroom teman-teman saya yang berprofesi sebagai tukang ukir, dimana mereka satu tim memiliki keahlian yang sangat luar biasa. Barangkali kedatangan saya ke sini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya yang melihat video ini, dan sekalian saya juga akan belajar. Nah, di sesi Sinau Urip yang nomor 2 ini, saya akan menggali bagaimana aktivitas mereka mengenai dunia perukiran atau dunia kayu. Nanti kita bisa tanya-tanya sama beliau-beliau. Yang jelas, beliau semuanya ahli-ahli sekali. Dan tenaga ahli ukir ini sangat langka sekali. Mungkin kalau yang paling terkenal adalah berada di Kota Jepara. Namun konon kabar bahwa di Kota Jepara pun mulai menipis stok tenaga ahli ukirnya. Oleh karena itu, mari kita gali lebih jauh dan nanti kita bisa tanya-tanya kepada beliau-beliau semuanya. Yuk, ikuti. Nah, dengan keadaan yang bising seperti ini ya, tetap asik, pokoknya kita enjoy. Ini yang dikerjakan teman-teman tim ukir. Jelas-jelas mereka punya keahlian khusus yang sangat ramai sekali, karena ini tidak hanya membuat suatu produk tapi juga membuat karya seni, dimana kayu dibentuk-bentuk sedemikian rupa supaya bentuknya cantik dan menjadi artistik. Itu kan butuh tenaga-tenaga yang benar-benar terampil, berpengalaman, dan benar-benar ahlinya seperti itu. Ya, halo. Dengan Pak siapa ini? Oh, Pak Genjer, Pak Genjer. Oh, Pak Genjer. Iya. Ini saya main boleh apa ya? Tanya-tanya di meliput kegiatannya panjenengan sama teman-teman satu tim. Oke, Ya. enggak apa-apa. Barangkali nanti liputan ini sangat bermanfaat untuk teman-teman yang mengikuti channel YouTube saya. Jadi ternyata mungkin mereka itu pakai kursi ukir, lemari ukir, terus semua yang serba ukir, tapi tidak tahu proses pembuatannya. Jadi nanti sambil saya liput proses kerjanya, nanti kita ada ngobrol-ngobrol sedikit. Gitu ya Pak ya? Siap. Ya. Ini baru mengerjakan proyek apa ini Pak? Oh, ini proyek masjid, Mas. Oh, jadi Proyek masjid. ini proyek masjid. Apa Ya. memang Pak Genjer satu tim itu memang spesialis proyek masjid atau bagaimana? Kalau untuk tenaga satu tim ini, Ya. spesialnya bukan cuma untuk masjid, Oh, gitu. tapi apapun proyek yang masuk kita siap. Oh gitu ya? Ya. Kebetulan ini Kebetulan ini jobnya masjid ya. Oh iya ya, alhamdulillah. Jadi masjid Masjid Syekh Basarudin. Kecamatan Pengapus ya? Ya, Masjid Kecamatan Pengapus. Masjid Jamek ya? Ya, Itu berarti udah selesai. udah selesai. Untuk pengerjaan yang masjid kemarin sekitar waktunya berapa Pak? Itu kemarin mencapai waktu 1 tahun lebih 4 bulan. Oh ya. Karena ini saya sendiri juga mengamati ya, itu masjidnya yang di situ. Ya, itu di depannya itu ukir semuanya. Itu di depannya masjidnya dikerjakan oleh Pak Genjer dan tim ini. Itu banyak ornamen ukir. Itu banyak yang suka dengan hasil ukirnya. Kemudian selanjutnya mendapat job lagi untuk mengerjakan masjid lagi ya, Pak. Ya. Alhamdulillah. Ini untuk job yang kedua ini. Yang kedua ini masjid untuk pabrik ya? Untuk Masjid Kali Kuning. Oh, Kali Kuning. Kali Kuning ya di dalam masjid. Di dalam pabrik. Di dalam pabrik. Di dalam pabrik ya. Ya, kok sedang fokus sekali ya ini ya. Ini untuk motif yang ini nanti kira-kira bisa berapa lama Pak Roni? Motif kayak gini. Iya. Maksudnya
Nanti pengerjaannya ini kan per satu orang kan mengerjakan bagiannya masing-masing. Ya, yang dikerjakan Pak Roni ini perkiraannya Pak Roni nanti selesai. Yang ini. Ya. 3 hari, Pak. Oh, 3 hari selesai. Ya. Wah, iki padahal koyo ngono nek sing garap aku ki setahun iki. Wong kayu kok digambari gitu. Iya. Pak Bandi? Wah. Jadi saya ini ngeliput belum kenalan tapi sudah kenal karena ini tim dari Ukir ini walaupun dari Jepara saya sudah mengenal semuanya karena jobnya kemarin mengerjakan masjid Syekh Basaruddin ya. Ya itu selama setahun jadi sudah sangat familiar sama warga-warga di Prenghapus. Ya lanjut Pak, apa mau syuting dulu? Monggo sampai dilanjut. Lah ini sedetail ini teman-teman. Bayangkan, ya ini tim baru tapi terampilnya nggak kalah luar biasa. Iya, Yang saya heran itu kayu kok dibentuk-bentuk kayak ngene gitu loh. Orang baru masih masih plastikan ya. Oh iya. Belum pernah diantrain ini. Oh iya. Berisik sekali. Mas, ini baru ngerjain apa Mas? Oh ini bikin kotak amal yang nggak mau beramal. Oh gitu. Nanti beramal. Oh yang nggak mau beramal semoga mau beramal gitu. Ape. Ini pekerjaannya mulia sekali berhubungan sama masjid ya. Oh, Mas, kalau digituin itu pakai alat itu namanya dikapak Mas? Di profil. Oh di profil. Di profil. Tujuannya di profil itu gimana? Nah, ini untuk penyambungan kayu. Iya. Nah, biar nanti masuk sini. Sini. Ya. Sini. Ya. Masuk sini. Oh masuk sini. Oke. Punya kotak. Jadi alatnya macam-macam ya Mas? Ya. Ini ada yang buat ngukir itu pakai bendo, terus tata, terus ada yang buat menghaluskan kayu. Ini alatnya apa Mas namanya? Mesin semua ini profil. Oh profil, namanya alatnya profil. Ya, profil. Terus belum nanti selesai masih ada finishing itu apa aja Mas kalau finishing? Mesin itu ada kompresor. Itu namanya itu sepet. Oh berarti ada pengecetan ya? Ya pengecetan nanti. Ya. Mas, iya. Sambil kerja nanya-nanya saya boleh ya? Boleh. Saya berisik ya Mas. Berisik ya? Iya. Apa nunggu? Ngono lho Mas, yang tak anteni. Ini namanya proses apa kalau yang dikerjakan Mas Agus ini? Ini pengamplasan ini. Oh pengamplasan. Ya. Jadi pengamplasan kalau untuk pengerjaan meja produk-produk mebel itu sudah menggunakan alat seperti itu nggih? Ya harus seperti ini. Enggak kayak suean kertas tadi. Sek Wah, itu terlalu gitu. lama itu. Oh itu terlalu lama ya? Terus hasilnya tidak memuaskan. Oh tidak memuaskan. Ini berarti sudah menggunakan metode dengan alat-alat yang lebih modern. Ya tidak modern. Lumayan modern. Ya ini keadaan dalamnya. Jadi kayu-kayu yang berbentuk panjang-panjang tadi ternyata dipasang di dalam ruangan masjid untuk ornamen interior. Jadi ini dari ukirnya juga ornamen kaligrafinya pun juga mampu untuk dipenuhi oleh teman-teman dari tim ukir. Wow. Dan ini ada makhluk
Tangi Pak. Tangi. Aduh. Kok nasab dereng. Malah keturunan iki lho aku ngliput iki ornamen gokir malah sampean malah tidur iki. Gawean ukir rampung urung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayub Badala. Kali ini bersama teman-teman tim ukir. Notabene mereka semuanya adalah tim ahli-ahli ukir yang berasal dari Jepara. Nah, di sini kebetulan mereka ada proyek di Kabupaten Semarang, tepatnya di Kecamatan Kampus. Kemarin saya sempat meliput aktivitas kerja mereka, di mana saya sangat terkagum sekali dengan hasil karya mereka. Jadi kita untuk social distancing agak terganggu ini, tapi insya Allah kita semuanya sehat ya Pak. Sehat, alhamdulillah. Nah ini langsung aja Pak. Ini langsung aja, nanti kita ngobrol santai. Siapa tahu yang kita obrolkan ini nanti ada manfaatnya bagi yang melihat video ini. Untuk yang pertama kali saya itu memang jujur Pak, ini ketika melihat hasil karya sampean, non sewu nggih, ini saya sendiri yang duwe jiwa seni, yang seninya akhirnya musik. Ning gambar iso dite Pak. Cuman ketika melihat media kayu itu kemudian dikerjakan menjadi sebuah bentuk gambar, bentuk ukir, bentuk bunga dan sebagainya, hasilnya bisa seperti itu prosesnya dari kalian jenazah semuanya itu latihannya berapa tahun? Mungkin ada yang mewakili, mungkin ini hampir sabaraan yang mudah mungkin Mas Agus ya? Iya, ini gimana? Nah, kalau ini Mas, kalau masalah keahlian itu memang kalau Jepara itu ya memang dari kecil. Dari kecil ya? Dari mulai SMP lah, SMP sudah mulai belajar. Jadi dari SMP itu sudah mulai belajar ukir. Oh gitu. Tapi itu otodidak, apa jenengan sempat les dulu atau latihan atau ngenger ikut orang lain dulu atau gimana nih? Nah, kalau kebanyakan ini kita langsung ikut apa ya, orang yang sudah bisa. Oh gitu. Nah, karena kalau masuk sekolah itu perlu biaya. Oh, nggak tahu. Tapi kalau langsung ikut orang itu langsung ngernet lah. Oh gitu ya. Gitu, ya. Nah ini ada poin teman-teman, bahwasanya kita belajar itu nggak harus selalu pakai biaya. Misalnya kita langsung ikut kerja ke orang lain ya. Dengan kita ikut kerja berarti sambil jalan itu kita juga latihan, memperdalam ilmunya, melatih skill-skill kita. Ketika nanti kita sudah skill bertambah, kita bisa mulai mandiri. Contohnya ini kan sudah menerima job sendiri satu tim ya. Nah, dulu masih mengerjakan proyek-proyek ikut orang lain. Makanya ini yang saya ngerikan tuh alam sekarang Mas. Alamnya kenapa? Alam goib. Sekarang kan ibaratnya orang ukir tuh nggak ada yang belajar. Oh begitu. Jarang sekali lah. Maksudnya Bisa dikatakan hampir punah ukiran. Maksudnya generasi generasi selanjutnya jadi itu di bawahnya sampean ini kan di bawah sampean masih ada Mas Supri. iya maksudnya Iya. yang untuk tahun-tahun ini itu. Oh gitu, yang usia anak-anak milenial ya. Jarang lah yang belajar ukir. Oh begitu. Makanya sangat disayangkan gitu. Jadi di di Jepara sendiri juga, Jepara yang ini loh teman-teman. Di Jepara kan kita tahu semuanya, ini pemirsanya dari seluruh dunia, Amerika, Malaysia, Singapura. Insya Allah ya. Jadi kita tahu semuanya, orang Indonesia itu kalau ukir itu pasti mana? Jepara. Ini kotanya Mas ini. Dan saya mengenal Jepara itu satu ukir, dua RA Kartini. Nah, ini yang kota dengan sangat kondang sebagai kota ukir. Generasinya kok bisa hilang, itu menurut jenengan gimana Pak Roni? Ya karena itu sih terbentur masalah ekonomi kan. Iya. Sekarang kan memang kalau ukiran kan memang poinnya di bawah sekali gitu loh. Iya. Penghasilannya itu sangat di bawah sekali. Jadi peminat-peminat untuk bisa mengukir itu sangat jarang. Oh, iya. Lebih dominan masuk pabrik langsung gajian gitu. Ya. Jadi Kalau belajar mungkin kan perlu waktu. Jadi paling enggak makan waktu paling cepat lah 3 bulan. Oh gitu. 3 bulan itu 3 paling bulan aja cepat. menguasai Karena seluruhnya. kecenderungannya Dasar-dasar. kecenderungannya orang seperti ini nih, kerjain jangan itu duit. Gitu nih. Ketika masih masa latihan dan penghasilan itu belum cukup, dianggap itu kesuwen gitu. Terlalu lama Karena orang orientasinya pilih langsung ke pabrik biasanya. oh gitu. Anak-anak sekarang itu. Ada Karena Pak. sayang sekali. Nah ini kalau Mas Supri ini kan termasuk generasi muda. Ya. Ini
jenengan yo nek muda yo ora muda banget jane. Nek tua yo ora tua banget. Generasi tanggung. Kalau Mas Agus ini. Lah jenengan termasuk tak anggap wis enom ngono ya Mas. Ngalahi wis engko nek soalé nek ora tak mau kenom sampean kok ora gelem tak wawancarai. Sinomika jenengan salah satu generasi muda yang masih menekuni dunia ukir. Itu alasannya kenapa opo iso yang mau kuwi. Padahal nek iso kuwi jenengan berarti lok banget karena ukir itu enggak semua orang bisa. Gini. Ya. Sebelumnya saya terima kasih pada Terus Ayung. Pidato. Ya, si Mas. Mau mengekspo masalah ukir Oke, dan Jepara. sip. Terus itu mengenai belajar ukir. Ya. Selama ini memang anak-anak muda sekarang jarang ya belajar ukir. Ya. Ini saya mohon kepada teman-teman dari Jepara Ya. yang bisa ukir supaya mengajari anak-anaknya atau keponakannya ukir Agar terus melestarikan ya. melestarikan. Ya. Nah, Mas Supri sendiri itu dapatnya pengalaman dari mana kok bisa ngukir? Karena kan ngukir itu katanya butuh proses, butuh waktu, butuh latihan, dan menurut saya sendiri juga butuh bakat Mas masalahnya Mas. Kalau menurut saya itu dari dulu itu memang lulus SD itu sudah belajar ukir. Oh dari kecil? Karena bapaknya ngukir juga? Dulu kan enggak bapaknya. Ya sudah ukir. Ikut sama saudara. Ikut sama saudara. Udah bisa ukir, terus ke Jepara ya sudah bisa ngukir, tapi kan cari pengalaman baru, kan macam-macam ukir sampai sekarang. Berarti latihannya sama ya? Jadi lewat proses otodidak, praktek proses. Mas Agus juga sama kurang lebih Ya, bisanya mungkin dulu pernah sekolah, Iya. cuman SMP. Ya. Pertama awalnya hobi, Iya. hobi gambar sama ngukir. Itu bapak saya tuh ngukir. Dulu habis sekolah ikut belajar bapak saya. Ya. Lama-lama itu menjadi ya pekerjaan saya. Oh gitu. Saya tekun sampai sekarang. Ya berarti kalau sesuatu kalau ditekuni itu bisa menghasilkan. Pak Kiro, jenengan bisa ngukir itu dulu prosesnya gimana? Apa turunan dari keluarga ukir atau jenengan ikut kerja? Prosesnya lama sekali Mas. Oh, ya. Kalau untuk menjadi profesi itu memerlukan waktu tidak kurang dari 4-5 tahun. Oh begitu. Apalagi kalau menjadi seniman Iya. itu bisa mencapai puluhan tahun. Iya. Saya di profesi ngukir ini sudah lebih dari 20 tahun Mas. Oh 20 tahun. Jadi boleh dibilang Telepon dari Ibu Bupati Jepara. boleh dibilang sudah kawakan. Oh iya, oh iya. Oke, berarti kesimpulannya gini Pak. Kalau boleh saya menyimpulkan, kenapa generasi muda ukir itu juga dari Jepara itu mulai terkikis gitu? Ya, Tidak sedikit. Itu mungkin ada faktor juga. Ngukir itu bukan suatu pekerjaan yang mudah ya. Betul. Karena butuh kalian. Dari yang saya simpulkan, saya tanyai satu-satu tadi itu satu butuh latihan dan kalau mau jadi ahli benar-benar itu butuh waktu yang panjang. Nah, padahal orang itu kalau berpikir nih dan dapur kan ngebul, kendile kan tanggulin, biasanya gendang cepat duit, ya. Padahal kalau ukir butuh waktu. Cuman gini, bahwa profesi seperti ini tuh kalau saya melihatnya dari sisi potensi ekonomi dan seni, karena justru nggak banyak orang yang melakukan dan yang hanya bisa itu orang tertentu. Di situ ada potensi ekonomi yang luar biasa ketika jasa jenengan dikenal oleh orang banyak. Iya enggak? Betul. Jadi sebenarnya kalau boleh saya menyimpulkan, ini analisa saya melihat dari orang yang bukan ngukir, tapi ya cuma bambu seni sidik. Itu sebenarnya orang itu bisa sangat makmur atau bisa sukses, bisa kaya lewat profesi ukir ini. Jadi sekarang bayangkan aja nih sing ukir itu ora saben wong iso. Terus yang bisa hanya orang tertentu dan itu keahlian khusus. Butuh jiwa seni, bakat dan latihan dan sebagainya. Perlu ditekuni. Nah, perlu ditekuni. Aku ora iso. Terus nek aku pengen meja apik sing ukiran ya aku minta jasanya sampean. Nah, ketika sampean itu sedikit, berarti kan yo jenengan cara bargaining itu daya tawar itu luar biasa. Gampangnya ini. Misal saya ukiran
Iki piro? Karena ya memang nggak semua banyak yang bisa. Mungkin harga itu menjadi nomor 2, Pak. Ketika ketemu sama orang yang benar-benar menginginkan produk dari jenengan atau jasa dari jenengan, misalnya bos gede, senang ukir, terus ya wes toh. Betul. Gampangannya piro bae oke gitu loh, gitu loh. Nah, ini maksud saya seperti ini tuh motivasi buat rekan-rekan ukir, dan ini saya harapannya ini teman-teman Jepara itu lihat nanti jangan kalau video ini sudah jadi silahkan di-share di teman-teman Jepara untuk memotivasi bahwa Jepara itu harus menjaga marwahnya Ya harus dijaga sebagai kota ukir, jangan sampai punah kan. Oke, misalnya sedikit ya nggak apa-apa, tapi tetap ada yang meneruskan gitu. Karena ikon sesuatu itu udah jadi brand mas. Nih Jepara kayak ngomong gitu. Hidup Jepara. Hidup Jepara. Masuk beri wis rada santai lah. Pertama ini kayak opi dah. Jadi terima kasih kepada Mas Wahyu dan berbakat menjadi Bupati Jepara. Amin. Saat dulu jadi Bupati ya jadi RTC. Berbakat. Ngono lho.